Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul Sejarah Islam Asia Tenggara, yang mana itu perkembangan Islam di Vietnam. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu adalah masa pra-dinasti. Pada tahun 2014 sebelum Masehi, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shi Huang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bela tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang. Yang pertama adalah Vietnam dalam sejarah, yaitu masa pradinasti. Pada tahun 2014 sebelum Masehi, beberapa tahun setelah Kaisar Qin Shi Huang mempersatukan Tiongkok, ia mengirim bela tentara ke selatan Tiongkok untuk menaklukkan wilayah yang sekarang adalah Guangdong, Fujian dan utara Vietnam. Penaklukan itu disertai dengan penaklukan suku kuno Baiyu. Setelahnya dinasti Qin mendukung migrasi suku Han secara besar-besaran ke selatan dan membentuk 3 provinsi di selatan. Selang puluhan tahun kemudian, tahun 2003 sebelum Masehi, dinasti Qin terpuruk ke dalam kekacauan. Pada saat ini, pemimpin militer Qin di Nanhai itu mengambil kesempatan untuk membentuk negara sendiri. Nanyu dengan Raja Wu, ibu kota negara Nanyu berada di daerah Guangzhou sekarang. Namun Nanyu kemudian dilakukan oleh Kaisar Han Wu dari dinasti Han pada tahun 1011 sebelum Masehi untuk lebih 10 abad selanjutnya. Vietnam Utara secara langsung dikuasai oleh dinasti Han Dongwu. Dinasti Jin itu dinasti selatan, dinasti Su dan dinasti Tang. Kemudian masa dinasti-dinasti. Pada 939 CE, orang-orang Vietnam berhasil mengalahkan militer Tiongkok di Sungai Bac Dang dengan mendapatkan kemerdekaan selatan 10 abad di bawah kontrol Tiongkok. Mereka mendapatkan otonomi secara lengkap 1 abad kemudian. Pada masa pemerintahan dinasti Tran, Viet mengalahkan 3 usaha invasi Mongol di bawah dinasti Yuan. Kemudian 3 kali dengan pasukan yang sangat besar juga, dengan persiapan yang hati-hati untuk serangan mereka. Tetapi tiga kali berturut-turut orang-orang Mongol dikalahkan sama Hung Dao. Mengalahkan kebanyakan militer Mongol diadakan lagi di Sungai Bac Dang, seperti nenek-nenek moyangnya kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kemudian perang Vietnam, pemerintah komunis Kemudian itu perang Vietnam. Pemerintah komunis atas Vietnam Utara ditolak oleh Amerika Serikat atas kemiripannya terhadap Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Ketidaksetujuan dengan segera muncul atas ide pemilihan umum dan reunifikasi. Dan Amerika Serikat mulai meningkatkan kontribusi penasihat militer. Bahkan Soviet menyuplai tentara dan persenjataan untuk memperkuat militer komunis. Serangan kontroversial atas kapal Amerika Serikat di Teluk Tonkin memicu serangan militer Amerika Serikat terhadap instalasi militer Vietnam Utara dan penempatan lebih dari 5.000 tentara di Vietnam Selatan. Pasukan Vietnam Utara gagal dalam usaha penyerbuan terhadap selatan pada 1968 dan perang dengan segera menyebar ke negara tetangga, yaitu Laos dan Kamboja. Dengan korban yang menggunung, Amerika Serikat mulai memindahkan tugas perjuangan ke militer Vietnam Selatan dalam proses yang dikenal sebagai Vietnamisasi. Usaha tersebut membuahkan hasil yang campur aduk, tetapi dengan dukungan Amerika Serikat, Vietnam setelah mampu bertahan, perjanjian damai Paris atau Paris Peace Accords pada 27 Januari 1973 mengakui kekuasaan tertinggi kedua belah pihak, yaitu di bawah perjanjian seluruh pasukan perang Amerika ditarik pada 29 Maret 1973. Pertempuran kecil tetap berlanjut.
Tetapi semua pertempuran besar telah berakhir hingga sekali lagi. Kemudian ada pasca perang Vietnam, yaitu dampak dari pengambilan alih kontrol. Komunis Vietnam melarang partai politik lain menahan tersangka yang dipercaya berkolaborasi dengan Amerika Serikat, memulai kampanye massal tentang kolektifikasi pertanian dan pabrik-pabrik. Rekonstruksi negara yang porak-poranda akibat perang terjadi sangat lambat, dan masalah kemanusiaan serius dan masalah-masalah ekonomi menghadapi rezim komunis. Pada 1978, militer Vietnam menginvestasi Kamboja untuk melepaskan bekas rekan mereka. Kemudian Vietnam mengimplementasikan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Doi Moi. Dengan kekuasaan negara tetap tak tertandingi, kepemilikan pribadi atas pertanian dan perusahaan-perusahaan. Deregulasi dan investasi asing dipicu, namun kekuatan Partai Komunis Vietnam atas semua organ-organ pemerintahan tetap kuat. Kemudian itu ada Doi Moi. Pada perubahan sejarah pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Doi Moi atau renovasi. Dengan kekuasaan negara yang tetap tidak terlawankan, kepemilikan swasta atas pertanian dan perusahaan-perusahaan, deregulasi dan investasi asing dipacu ekonomi Vietnam mencapai pertumbuhan yang cepat dalam produksi bidang pertanian dan perindustrian, konstruksi dan perumahan. Kemudian ekspor dan investasi asing. Vietnam sekarang adalah satu di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Secara politis, reformasi belum terjadi. Partai Komunis Vietnam mempertahankan kontrol atas semua organ-organ pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rana Mulya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai Vietnam dalam politik dan ekonomi. Vietnam merupakan negara sosialis yang menganut sistem tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Sejak awal, Vietnam yakin bahwa sosialislah yang akan menang dalam pertarungan antara blok barat dan blok timur. Para pemimpin Vietnam percaya akan keunggulan sosialisme. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang optimisme bahwa kapitalisme lah yang akan kalah. Dalam pemerintah negara Vietnam, ia berlandaskan sistem demokratis sentralisme, yang mana kehendak rakyat disalurkan dari bawah lalu akan disaring ke atas dan dikembalikan lagi ke bawah yang bersifat perintah atau komando. Dari segi ideologi, Vietnam menganut ideologi komunis dengan paham Marxisme-Leninisme serta ajaran-ajaran Ho Chi Minh. Paham inilah yang menjadi ilham dan menerangi pemikiran serta sikap bangsa Vietnam dalam menghadapi musuh-musuh imperialisme dan kolonialisme. Mereka juga menganggap bahwa masyarakat sosialis adalah masyarakat masa depan. Sebagai negara dengan sistem satu partai, pemerintah Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri, di mana Partai Komunis Vietnam atau PKV sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menentukan hubungan luar negeri Vietnam. Sistem sosialis yang dijalankan Vietnam selama ini dianggap kurang menguntungkan pada bidang ekonomi. Mengingat basis ekonomi Vietnam adalah partai dengan tingkat produktivitas yang rendah, menjadikan negara ini tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan justru sangat rentan dengan krisis. Belum lagi akibat peperangan yang dulu menyebabkan perekonomian Vietnam menjadi sangat terpuruk. Keterpurukan ekonomi inilah yang menyebabkan perubahan dalam perpolitikan Vietnam, karena dalam Kongres ke-6 di Hanoi menghasilkan suatu keputusan yang dikenal sebagai Doi Moi atau kebijakan renovasi. Ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kepentingan nasional Vietnam. Lemahnya ekonomi domestik dan kuatnya kekuatan politik Partai Komunis tentu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Vietnam. Keterbukaan dan perluasan hubungan dengan dunia luar merupakan hal yang penting bagi Vietnam,
karena akan memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pertahanan. Keterbukaan ini perlu diterapkan, terutama dalam hal ekonomi, meskipun tanpa mengabaikan kekuatan sistem politik sosialis. Maka Partai Komunis Vietnam pada tahun 1990-an membuat keputusan untuk memberi peran kepada swasta dan masyarakat untuk berkecimpung di bidang ekonomi. Sejak itu, perekonomian Vietnam lebih terbuka terhadap investasi asing dengan masuknya bantuan dan perusahaan asing serta maksimalisasi perdagangan dengan negara lain. Pemerintah Vietnam berfokus untuk menarik investasi asing sebanyak mungkin ke dalam negeri dengan menjalin kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara luar. Meskipun secara politik ideologi negara tersebut komunis, dari sisi ekonomi Vietnam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkan melebur dalam sistem perdagangan bebas dunia. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai minoritas Islam dan perkembangannya di Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam memeluk agama Buddha dan Islam yang merupakan agama minoritas. Minoritas Islam di Vietnam dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, diantaranya seperti faktor agama, faktor sosialisme, dan letak geografis yang sulit dijangkau oleh pedagang atau saudagar Islam. Hal ini berbeda dengan letak geografis negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian, di samping itu, dengan tidak stabilnya hubungan internasional di negara ini sehingga mengurangi dominasi dan keunggulan masyarakat Islam. Islam tidak bisa memiliki elit penguasa sebagaimana kawasan Asia Tenggara pada umumnya. Penguasa di kalangan istana segera mengakhiri kekuasaan Islam dengan menghindari domisili kaum muslim. Umat Islam di Vietnam juga tidak diperbolehkan mengambil bagian dan aktif dalam konferensi-konferensi Islam internasional dan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Sementara orang yang tinggal di desa dilarang pergi ke kantor provinsi. Di Vietnam, mayoritas Islam berasal dari etnis Cham. Para pakar memperkirakan bahwa agama Islam memasuki masyarakat Cham pada periode dinasti Zong pada tahun 1960 sampai 1280 sampai 1960 Masehi. Para pakar menegaskan bahwa masyarakat Cham menjadi Muslim dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang Melayu pada abad ke-10 Masehi. Pada dasarnya ada 3 tipe Muslim di Vietnam, di wilayah Vietnam, yaitu bangsa Cham yang merupakan mayoritas Muslim Vietnam, kemudian bangsa Pakistan, Arab, India, Indonesia, dan Malaysia yang mengadakan kawin campur dengan penduduk lokal Vietnam. Komunitas ini adalah komunitas kedua terbesar penganut Muslim di Vietnam, dan yang terakhir adalah orang Vietnam itu sendiri yang beralih memeluk agama Islam. Tetapi setelah tanggal 30 April 1970, komunitas berkuasa di negeri itu, sehingga sebagian Muslim Vietnam berpindah ke negeri lain. Terbanyak mereka tinggal di Amerika, Prancis, Malaysia, India, Kanada, dan Australia. Kemudian kehidupan orang-orang Islam di Vietnam membaik sejak pemerintah sosialis melancarkan kebijakan Doi Moi atau renovasi tahun 1986, dan negeri itu mulai membuka diri terhadap dunia luar dan investasi asing. Sejak saat itu, orang asing yang datang ke Vietnam mulai diizinkan untuk berbicara dengan Muslim pribumi dan melakukan ibadah salat bersama mereka. Kelompok atau komunitas Muslim mulai diperbolehkan mengorganisasikan diri mereka, dan masjid-masjid diizinkan kembali untuk digunakan sebagai tempat ibadah, dan madrasah-madrasah juga diberikan pelajaran agama Islam. Di Ho Chi Minh City sudah berdiri sebuah yayasan Islam sejak tahun 1981. Sementara di An Giang, provinsi perbatasan dengan Kamboja, organisasi umat Islam serupa sudah terbentuk pula sejak tahun 2004. Organisasi komunitas Islam di selatan Vietnam tersebut, misalnya mengumpulkan dana untuk kegiatan dakwah dan pendidikan umat Islam, sampai mencairkan beasiswa dan mengirimkan pelajar-pelajar Muslim ke berbagai negara. Organisasi dan yayasan Islam itu mereka hubungkan dengan negara-negara Islam dan organisasi Islam internasional.
terutama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan melalui beasiswa bagi pemuda-pemuda Muslim Vietnam. Duta Besar RI di Hanoi, Mayer Fas, mengakui bahwa umat Islam di Vietnam kini sudah mulai bebas menjalankan agama mereka sejak 10 tahun terakhir. Sejumlah masjid baru diizinkan dibangun atas bantuan negara-negara dan organisasi Islam internasional.